Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Mutamassikin M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad di sini, sebelah saya Ahmad Rafiki Dasan. Saya Abdul Andika. Saya Rizky Arya Pratama. Nah, dari sini kami akan melakukan hasil kinerja kelompok kami tentang materi analisis Indomaret dan minimarket kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Jenisnya profil tingkat kedua Pak. Yang pertama Indomaret. Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba terbesar dan pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Indomarko Prismatama Group dari Grup Sarip. Perusahaan ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan barang sehari-hari dengan konsep toko swalayan berskala kecil. Sedangkan toko warung kelontong dan toko sembako adalah usaha retail yang menjual 9 bahan pokok dan berbagai kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Toko ini biasanya berskala kecil. Warga sekitar hingga menengah sering disebut warung kelontong dan menjadi andalan warga sekitar untuk mendapatkan bahan makanan dengan mudah, cepat, dan harganya yang bersahabat dengan kita. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tabel perbandingannya. Tempat 1, nama usaha Indomaret. Di tempat 2, nama usaha toko Arif Hazar. Jenis usaha minimarket. Di tempat 2, toko warung kelontong. Di lokasi tempat 1, Simpang Limo. Tempat 2, Simpang Limo juga. Di tempat 1, tahun berdiri 2012. Sedangkan di tempat 2, 2024. Artinya visi misi tempat 1 menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Misi melayani serta memberikan solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produk maupun jasa dengan mudah dan hemat. Sedangkan di tempat 2 visi misinya menjadi pusat penyedia kebutuhan produk harian yang terlengkap, termurah dan terpercaya bagi seluruh masyarakat sekitar. Misinya menyediakan ragam produk sembako, memberikan kepastian harga, memberikan pelayanan yang cepat. Sebenarnya produk jasa di tempat 1 snack, sembako dan lain-lain. Di tempat 2 sembako, alat masak dan lain-lain. Ya, target pasar di tempat 1 travel dan masyarakat. Di tempat 2 masyarakat. Nah, struktur di tempat 1, organisasi tempat 1 MD, asisten kepala toko, area supervisor dan area manajer dan HRD. Sedangkan di tempat 2 hanya bos dan karyawan. Sini ada keunggulan utama di tempat 1, yaitu mudah dijangkau, harga terjangkau dan promo terus menerus. Sedangkan di tempat 2 mudah dijangkau dan harga murah. Terus nilai tidak dipegang. Di tempat 1 tanggung jawab dan melayani konsumen. Di tempat 2 tanggung jawab dan disiplin. Di sini implementasi tingkat dasar bisnis dasar. Di tempat 1 perilaku karyawan dan manajemen di tempat menerapkan etika dasar seperti penggunaan kontak mata, bahasa yang sopan dan penggunaan 3 kata ajaib seperti tolong, maaf dan terima kasih, serta kerapian berpakaian. Di tempat 2 perilaku karyawan dan manajemen di tempat kita menerapkan etika dasar seperti penggunaan kontak mata, penggunaan 3 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih, serta kerapian berpakaian. Sini ada analisis 6 prinsip etika bisnis tentang kejujuran terkait harga dan informasi produk, dan analisis 6 prinsip etika bisnis kejujuran di tempat 2
terkait harga dan informasi produk. Di tempat satu, analisis dan prinsip etika bisnis keadilan. Cara mereka memperlakukan semua pelanggan, tidak ada diskriminasi. Sedangkan di tempat dua, cara mereka memperlakukan semua pelanggan, tidak ada diskriminasi. Di tempat satu, analisis dan prinsip etika bisnis saling menguntungkan, sangat menguntungkan karena transaksi memberikan manfaat bagi kedua pihak seperti adanya struktur dan pembayaran juga bisa melalui digital. Sedangkan di tempat dua kurang menguntungkan karena tidak memberikan manfaat bagi kedua pihak seperti adanya struktur dan pembayaran. Sini peran manajemen dalam budaya etis. Di tempat satu, adanya standar yang jelas atau teladan yang diberikan pimpinan kepada karyawan. Sedangkan di tempat dua, adanya standar yang jelas atau teladan yang diberikan pimpinan kepada karyawan. Selanjutnya, program tanggung jawab sosial CSR. Di tempat satu, adanya karena menyediakan alternatif pas belanja atau ramah lingkungan. Di tempat dua, tidak ada karena tidak menyediakan alternatif tas belanja ramah lingkungan. Mereka masih menggunakan kresek atau kantong plastik. Hanya transparansi kode etik. Di tempat satu, tidak terdapat kode etik yang dapat diakses atau dilihat oleh publik pelanggan di tempat tersebut. Sedangkan di tempat dua, tidak terdapat kode etik yang dapat diakses oleh dilihat atau publik pelanggan di tempat tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Lebih Hidayah. Selanjutnya ini analisis kritis dari kami. Berdasarkan analisis mendalam menggunakan 6 prinsip etika bisnis, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, peran manajemen, CSR, dan transaksi kode etik. Berikut adalah argumentasi mengapa Indomaret memiliki reputasi etis yang lebih unggul dibandingkan warung kelontong. Yang pertama, Indomaret membangun reputasi etisnya di atas fondasi sistem yang kuat dan terstruktur, bukan sekedar ketergantungan pada individu tertentu. Nah, ini dokumentasi kami waktu di menanyakan Indomaret dan warung biasa. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.